Natal yang membawa perubahan. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan, saudaraku, bahwa Natal yang selama ini bagi dunia ini hanya identik dengan acara-acara yang meriah, dengan perayaan-perayaan. Bahkan Natal bukan hanya menjadi hari besar atau hari raya umat Kristen, tetapi sudah menjadi satu event ya secara internasional. Kita melihat kalau Natal juga semua ornamen-ornamen juga berubah menjadi ornamen-ornamen Natal. Kalau di kota-kota besar kita ke mall, semua juga dipersiapkan, dihias untuk menyambut Natal. Tetapi seringkali orang lupa arti Natal yang sesungguhnya, ya. Karena itu saat ini kita terus merenungkan dan kita akan mengambil makna yang baik dari Natal kita, supaya Natal kita sungguh-sungguh boleh membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Natal adalah ketika Yesus lahir ke dunia ini. Ya, Yesus lahir itu bukan untuk orang benar, karena Alkitab berkata orang yang sehat itu tidak memerlukan tabib. Ya, Roma 3 ayat 23 berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus juga bukan datang untuk membawa agama Kristen, bukan. Tetapi Yesus datang bagi semua orang yang berdosa, supaya orang berdosa itu boleh dibenarkan, diselamatkan, dan yang terutama adalah dia membawa kita manusia ini untuk kembali kepada Dia, kepada Allah, kepada destininya. Destiny itu artinya tujuan, ya, destiny ilahi, tujuan ilahi, rencana yang Allah ciptakan, persiapkan bagi kita, rencana yang kekal, sampai nanti kita menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Nah, saudara, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu datang sebagai bayi yang lemah, namun ingat saudara, suatu kali nanti dan waktunya tidak lama lagi, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja yang akan menjemput kita umat tebusannya. Siapa umat tebusan yang percaya akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kita lambaikan tangan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Bukan hanya di Natal ini kita memperingati Yesus yang datang sebagai bayi, tetapi sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Tema Natal GBI tahun ini adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ya, saya berdoa supaya kita semua alami satu peningkatan kemajuan, ya. 1 Timotius 4 ayat 15 berkata, biarlah kemajuanmu nyata kepada semua orang, ada progres, ya. Karena itu mari pagi ini saya mengajak kita menyimak dan belajar dari 4 tokoh Natal, ya, dalam Alkitab. Yang pertama adalah Maria. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-38, di sana dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Alkitab menceritakan bahwa malaikat mendatangi Maria dan menyampaikan kehendak Allah, ya. Dan yang luar biasa adalah Maria, orang yang sederhana, dia dipilih oleh Tuhan. Dan ketika mendengar pesan Tuhan melalui malaikat itu, Maria mengerti, Maria taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, bukan hal yang mudah. Karena pada zaman itu ketika seseorang itu kedapatan mengandung tanpa suami, itu hukumannya adalah dilempari batu sampai mati, saudara. Ya, dan Anda bisa bayangkan
tantangan yang harus dihadapi oleh Maria. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Saudara, Maria rela untuk menanggung segala resiko yang ada. Istilah yang sering kita gunakan adalah dia rela membayar harga, ya. Dia siap untuk menghadapi resiko apapun, kata-kata orang, ya, penghakiman manusia, demi ia meresponi kehendak Allah dalam kehidupannya. Maria percaya dan memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, apakah kita belajar sesuatu dari Maria? Maria bukan sekedar percaya, tetapi seperti yang saya pernah sampaikan, ingat, bukan berhenti sampai believe atau percaya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah trust. Kita mempercayakan hidup kita. Inilah Maria. Dia memberikan contoh bahwa dia tidak sekedar percaya, tetapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara, orang banyak berkata percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Jangan lihat keadaan kita terus, saudara. Ya, seseorang yang selalu melihat keadaannya, selalu melihat sekitarnya, selalu melihat sekelilingnya, selalu melihat pergumulannya, dia akan menjadi lemah. Dia akan kehilangan pengharapan. Ya, mungkin ada dari kita di tempat ini yang hari-hari ini, khususnya semenjak pandemi ini, kita juga mengalami pergumulan dan berkata, ya memang kondisiku ya seperti inilah, udah semakin turun, semakin terpuruk. Atau ada yang berkata, ya memang keadaanku seperti ini. Kalau orang lain berhasil, aku ini kok kayaknya nggak pernah berhasil. Ya, keluargaku kok nggak seperti keluarga di sana. Kita terus lihat keadaan kita. Kita terus membandingkan diri kita. Kenapa kondisi keuanganku kok nggak seperti orang-orang yang lain ya? Sekarang kondisinya makin susah. Saudara, kalau kita terus melihat kepada keadaan diri kita akan menjadi lemah, saudara. Belajarlah dari Maria. Dia tidak melihat keadaan dirinya, tetapi dia melihat kepada Tuhan dan kehendaknya. Saudara, Alkitab mencatat, nanti Anda bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama, ada seorang imam bernama Zakaria, istrinya bernama Elisabet. Ketika malaikat datang memberitahukan kepada Zakaria bahwa tidak lama lagi istrimu Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan dia akan dipakai oleh Tuhan. Dia akan dipersiapkan dipakai oleh Tuhan. Dia tidak akan mengenal anggur, ya. Dia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk memberitakan kedatangan Tuhan. Dan berikan nama anak itu Yohanes. Tetapi Alkitab mencatat Zakaria tidak percaya. Ya, garis bawahi, Zakaria tidak percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan lewat malaikat. Apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, karena engkau tidak percaya, mulai sekarang engkau tidak dapat berkata-kata. Engkau menjadi bisu sampai nanti waktunya itu akan dinyatakan. Saudara, jangan sampai kita tidak percaya dan tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengalami seperti Zakaria. Mungkin dalam kehidupan sekarang, saya memperhatikan, kalau orang tidak percaya, meskipun dia mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya, dengar baik-baik saudara, dia akan menjadi orang percaya yang bisu. Mungkin secara jasmani, secara fisik dia bisa ngomong. Tetapi kehidupan kekristenannya bisu. Nggak bisa jadi saksi. Ya,
nggak ada kebenaran yang disampaikan, tidak ada kesaksian, tidak ada sesuatu yang bisa terpancar keluar, saudaraku. Ya, mari hari ini kita belajar untuk taat kepada Tuhan, sama seperti Maria. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "maka kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, itulah Maria, orang yang sederhana, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dan dia meresponi dan mentaati kehendak Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf, yaitu tunangan Maria. Ya, kalau yang tidak ada kendala, tolong on cam ya. Matius 1 ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, Yusuf bersedia menerima Maria sebagai istrinya karena dia mengerti kehendak Tuhan. Meskipun sebenarnya Yusuf itu sempat takut. Ya, kalau saya membayangkan dalam kebingungan Yusuf waktu itu karena tiba-tiba tunangannya hamil. Anda bisa bayangkan kalau punya tunangan, ya, belum menikah, tiba-tiba sang tunangan ini hamil. Waduh, itu kalau dengar berita itu seperti mendengar petir di siang bolong, ya, saudaraku. Anda bisa bayangkan dalam kebingungan, dan bukankah hal itu juga yang seringkali menerpa kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita mendengar berita, kita menerima kenyataan, menerima keadaan yang tidak kita harapkan, membuat kebingungan itu datang dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada pertemuan atau ada sidang khusus di keluarganya Yusuf ini, ya, mereka mulai berasumsi terhadap Maria, ya, mungkin mereka ada yang berkata, memang tunanganmu itu wanita yang tidak baik, wong belum menikah kok sudah hamil, ya, jangan-jangan dia selingkuh dengan siapa, dengan si A dan si B. Ya, demikianlah kira-kira situasinya. Dari mana kok Pak Andi tahu kalau Yusuf sempat bingung, sempat takut? Karena ketika kita membaca cerita ini, ya, seorang malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf dan berkata, "Jangan takut." Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti manusianya sedang galau, sedang takut, saudara. Ya, meskipun Anda berkata, "Aku tidak takut kok, Pak. Aku tidak khawatir." Ya, aku tidak takut. Saudara, Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, ketika seseorang takut seperti yang sempat dialami oleh Yusuf, ya, itu menunjukkan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Takut equal sama dengan tidak percaya kepada Tuhan dan kehendaknya. Sedangkan percaya sama dengan kita tidak takut. Coba diterjemahkan dalam kehidupan kita, saudara. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Ya. Tapi apakah Anda juga masih takut? Ini serius, saudara. Kalau Anda masih takut, ya, berarti kita sebenarnya, maaf, tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya, kepada kuasanya, meskipun ada tantangan, ya, mulai sekarang, yuk jangan ngomong masalah lah, ngomongnya tantangan. Kalau Anda ngomong masalah, engkau akan tanpa sadar pola pikir alam bawah sadarmu akan semakin lemah. Tapi apapun itu berkatalah tantangan. Karena kalau kita bilang tantangan, artinya kita sedang bergerak untuk menghadapi itu dan menyelesaikan tantangan itu. Ya, mulai sekarang saudara jangan takut, ya. Karena kalau kita takut menunjukkan kita itu tidak percaya kepada Tuhan.
Apapun itu, saudara. Hati-hati, jaga pola pikir kita. Karena itu, coba di next sekali lagi, ya. Sadarkah kita kalau Allah itu memperhitungkan, Allah itu memperhitungkan respon kita, apakah tulisannya bisa terbaca, kelihatannya saudaraku, Allah itu memperhitungkan respon kita terhadap situasi. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Jika kita bereaksi sesuai dengan keadaan yang menimpa kita, perhatikan, maka Anda, saudara, akan terjebak dalam keputusasaan. Situasi sekelilingmu pastilah menguasai kehidupanmu. Tetapi sebaliknya, jika kita lebih mempercayai Tuhan dan merespon sesuai dengan firman-Nya, maka sama-sama baca dengan suara keras. 2, 3, kita akan melihat Dia mengubahkan seluruh keadaan hidup kita. Roma 8 ayat 28. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, belajar dari Yusuf ketika malaikat berkata jangan takut, maka dia pun tidak takut dan mengambil Maria menjadi istrinya. Dia hadapi semua tantangan itu. Dia hadapi semua asumsi orang yang tidak baik. Dia hadapi semua penghakiman manusia karena dia percaya kepada Tuhan. Hadapi, saudara, segala tantangan yang ada di hadapan saudara. Mari kita belajar, kita hadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, orang Majus dari timur. Ya, Matius 2 ayat 1 dan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini dalam bahasa aslinya adalah magos, ya. Mereka itu adalah ahli-ahli nujum, ahli-ahli perbintangan. Jadi orang Majus ini orang yang berpengetahuan dan mereka punya harta benda, mereka punya kekayaan. Apa buktinya? Karena mereka datang membawa persembahan mereka, harta bendanya. Dan yang luar biasa, orang yang notabene orang yang pinter, berpengetahuan, punya harta benda, namun mereka mencari bayi Yesus. Ayat yang ke-10, ketika mereka mengikuti bintang itu, menuntun mereka ke tempat di mana Yesus dilahirkan, dan ketika mereka melihat bintang itu, ayat yang ke-10, mereka sangat bersuka cita. Saudara, ini adalah satu pembelajaran bagi kita. Meskipun mereka itu bukan orang bodoh, orang berpengetahuan, mereka itu tadinya tidak percaya, tetapi mereka mencari Yesus yang dilahirkan. Apakah di Natal ini ketika kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk merayakan Natal, hati kita sungguh-sungguh tetap mencari Yesus? Apakah kita juga punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Belajar dari orang Majus. Mereka punya segalanya, tetapi mereka orang-orang yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena mereka tetap punya hati yang mencari Tuhan. Mereka mau menyembah Yesus dan mempersembahkan harta bendanya. Pada ayat yang ke-11, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada kerendahan hati. Saudara perhatikan, sebelum mereka mempersembahkan persembahan itu, mereka sujud menyembah. Ini penting, saudara. Saya mendapatkan satu pengertian, ya, bahwa kenapa orang ketika mempersembahkan sesuatu harus dimulai dengan hati yang sujud menyembah kepada Tuhan. Karena ini tanda kerendahan hati. Ini tanda dia itu mengakui bahwa Tuhan itu yang terbesar. Karena itu saya selalu ingatkan,
bedanya persembahan dengan sumbangan itu apa? Kalau ada orang yang berkata, aku nyumbang gereja. Beda loh persembahan sama sumbangan. Oke? Kalau sumbangan, kita itu orang yang lebih mampu memberi kepada yang kurang mampu atau lebih tidak mampu dari kita. Betul, saudaraku? Itu sumbangan. Itu bantuan. Tetapi kalau persembahan, kita membawa persembahan kita dan kita memberikan kepada satu pribadi yang di atas kita, yang kita hormati, yang kita hargai. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sedang membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan, di sini banyak pelayan Tuhan yang sudah terlibat pelayanan. Kalau Anda melayani, Anda sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetapi satu hal, jangan lupa, mulailah dengan sujud menyembah. Kalau orang memberikan persembahan ke gereja, tidak diawali dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau kondisi baik-baik, it's okay. Tapi suatu saat nanti, ketika mungkin dia tersinggung, ketika mungkin keadaan tidak seperti yang diharapkan, ketika suatu saat nanti dia mengalami proses, maka sikap hatinya juga bisa berubah. Maka bisa-bisa semua yang pernah dikasih itu bisa diminta lagi, saudara. Tetapi kalau diawali dengan sujud menyembah. Kenapa pelayanan harus doa, Pak? Kenapa kalau pelayanan saya selalu katakan masuk menara doa, masuk menara doa. Meskipun kadang ada pelayan Tuhan yang kadang bolong masuk menara doa. Ya. Kenapa? Karena di menara doa itulah, dengar baik-baik, kita sedang melakukan sujud menyembah kepada Tuhan. Kita ngerti pelayanan itu apa. Kita ngerti kita melayani itu sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ada kerendahan hati. Klik sekali lagi, ya. Mari kita belajar, saudaraku. Sekarang kita dengar firman, jangan sampai salah. Bukan firman yang harus relevan dengan kehidupan zaman sekarang, kehidupan kita, melainkan hidup kita lah yang harus relevan dengan firman. Tidak mungkin, baca sama-sama dengan suara keras, tidak mungkin firman yang adalah Allah sendiri menyesuaikan diri dengan kehidupan kita yang berdosa ini. Firman Tuhan adalah standar kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Ingat, firman itu standar kehidupan kita. Ya. Jadi jangan cocokkan firman dengan hidup kita. Jangan mencari firman yang cocok dengan kita, jangan pilih-pilih firman. Ya, bahkan saya mau katakan demikian, dalam komunitas, dalam pergaulan kita, saudaraku, jangan pilih komunitas yang terus membuat saudara itu nyaman. Kemarin kalau Anda perhatikan, saya posting di grup gitu ya. Kita harus tetap bersama-sama dengan orang-orang yang terus bertumbuh, katakan amin, dan terus menantang saudara untuk keluar dari kenyamananmu. Ya, jadi jangan senang kalau orang itu hanya memuji-muji saudara, hanya baik melulu kepada saudara, nggak pernah mendorong saudara untuk maju, nggak pernah ngingetin saudara untuk sungguh-sungguh. Kalau saudara malas ya dibiarin, ya. Jangan nyaman, jangan mau dengan situasi nyaman seperti itu. Tapi perhatikan, kalau Anda terus diingatkan, ayo sungguh-sungguh, ayo morning call, ayo setia, ayo ibadah. Kadang-kadang orang malah panas kupingnya gitu ya. Tetapi saya mau tanya, renungkan baik-baik. Sesungguhnya itu sehat yang mana? Komunitasnya. Ya, komunitas yang sehat adalah yang terus menantang saudara untuk keluar dari kenyamanan. Tuhan itu juga tidak mau kita ada di zona nyaman, saudaraku. Ya, justru hati-hati dengan orang yang membiarkan saudara nyaman, yang tidak pernah menantang saudara untuk bertumbuh, dan membiarkan saudara terlena begitu saja. Belajar. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Majus, ya. Firman Tuhan adalah standar kehidupan kita, sadarlah dan bertobatlah,
dan selaraskan hidup kita di jalan Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, gembala. Waktunya habis. Gembala pada Lukas 2 ayat yang ke-10, 11, dan nanti Anda baca lagi di 16. Para gembala itu ada di padang, mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, dan tiba-tiba datang malaikat dan berkata kepada mereka, kemuliaan dan kemuliaan Tuhan itu bersinar meliputi mereka. Wah, awalnya mereka ketakutan, tapi malaikat itu berkata sekali lagi, jangan takut. Mereka, gembala-gembala ini, di padang mendengar apa yang disampaikan malaikat. Dan ayat yang ke-16, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Luar biasa ya, saudara. Nggak tunda-tunda. Cepat-cepat berangkat. Sayangnya banyak anak Tuhan hari-hari ini nggak mau cepat-cepat. Santai-santai dulu, Pak. Belanda masih jauh. Ya, masih ada waktu, ibadah masih bisa minggu depan, masih ada bulan depan. Saudara, semalam aja Bu Widati itu masih chat dengan saya. Karena saya baru terima kabar tadi malam, dan saya baru tahu kalau beliau di rumah sakit juga tadi malam, masih chat dengan saya. Pak Yono juga masih ada, masih terbaring di ranjang rumah sakit, dan tiba-tiba nafasnya nggak stabil, diberikan oksigen, ya, karena beberapa hari terakhir nggak mau makan, saudaraku. Dan 2:30 pagi dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu kapan kita selesai di dunia ini? Nggak pernah ada yang tahu. Ya, jangan pernah santai-santai, saudara. Gembala di padang, setelah mereka mendengar berita dari malaikat itu, mereka cepat-cepat berangkat. Jangan berkata, nanti masih ada waktu pelayanan, nanti masih ada kesempatan. Itu menurut kita. Tapi belum tentu waktunya Tuhan itu sama dengan waktu kita. Berbahagialah kalau Anda merespon dengan baik, dan Anda hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ayo saya mengajak semua yang hadir pagi hari ini, layani Tuhan. Berikan apa yang Anda bisa berikan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, talenta saudara, layani dia. Kesempatan itu masih ada sekarang. Tapi besok belum tentu masih ada kesempatan itu. Ya, gembala-gembala ini adalah gambaran orang-orang yang sederhana, yang tidak dipandang oleh dunia. Kalau nanti Anda baca di 1 Korintus 1 ayat 27-31, apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Saudara, jangan kecil hati ya. Jangan merasa Anda tidak mampu, jangan merasa Anda bodoh, jangan merasa kita itu tidak bisa apa-apa. Memang nyatanya Tuhan itu pilih saudara dan saya. Orang yang bodoh bagi dunia, orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa apa-apa. Banyak yang lebih hebat dari kita. Tetapi kenapa Tuhan pilih kita? Tadi jawabannya, supaya kita sadar semua itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan. Dan kita hanya bermegah karena Tuhan. Dari 4 tokoh ini, saya berharap kita menerima pembelajaran ya, bagaimana kita boleh hidup dan mengerti kehendak Tuhan.